Bagaimana tanggapannya Ruben Onsu masuk Islam? Bodoh. Sudah tahu terang, sudah tahu keselamatan, milih gelap. Itu aja sih. Kasihan, lebih kepada kasihan. Bahwa katanya dua kalimat syahadat itu dusta gitu. Orang yang mengucapkannya, telingamu. Iya. Kamu tahu nggak tadi Artinya pertanyaannya gini? Fenomena apa itu? Fenomena nggak punya duit lah, makanya dijual. Nah, ini berarti kan bangkrut. Kenapa? Kristen sama Katolik itu bangkrut kan? Iya, bangkrut. Iya, Pengikutnya betul, pada Bang. kabur. Betul, Bang. Pengikutnya Ya, pada kabur. yang kaya itu cuma orang Islam, Bang. Shalom Bapak Ibu saudara-saudari terkasih. Selamat datang di channel Juru Selamatku. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan bagikan tentang kebenaran Tuhan kita yang besar, dahsyat, dan penuh kasih. Pembahasan kali ini akan disampaikan oleh apologet Kristen yang sangat luar biasa, yaitu Saudari Agatha. Beliau akan berdiskusi dengan beberapa umat muslim yang bertanya tentang iman Kristen. Dari diskusi tersebut, banyak umat muslim yang menanyakan sesuatu yang nyeleneh, bahkan dibilang bertanya di luar iman Kristen. Sehingga Saudari Agatha sangat tegas dalam menanggapinya. Tanpa panjang lebar, saya ajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk melihat diskusi yang sangat seru ini. Tentunya bisa menambah wawasan serta menguatkan iman kekristenan kita. Nana. Oke, kita naikkan lagi ya. Jangan lupa ya teman-teman diisi WL-nya. Di tap-tap juga layarnya ya. Halo, Luciana. Halo pagi kak, Halo. mau tanya dong kak, Boleh. kalau misalnya seseorang itu udah pernah lah syahadat, tapi dengan ketidaksadaran lah istilahnya kak. Kok bisa nggak sadar? Nah, mungkin karena satu hal dan lain-lain atau dipaksa lah gitu kan kak. Nah, terus tapi dia beriman sama Yesus nih. Pada saat dia syahadat pun dia mengucapkan dalam nama Yesus dalam hatinya gitu kak. Nah, ketika dia mau kembali itu apakah perlu dibaptis lagi atau seperti apa kak? Harus. Makanya orang Kristen tuh jangan mau diperdaya. Nggak boleh. Maupun dia mengingat Tuhan Yesus kan namanya itu udah terucap dari mulutnya, dia sudah menyangkal Yesus. Dan dia tuh harus dibaptis. Makanya orang Kristen tuh nggak boleh menyangkal Tuhan Yesus. Mau apapun yang terjadi, mau tipu daya atau apapun niat kamu, nggak boleh. Jadi makanya jangan keluarkan itu. Karena begitu kamu mengatakan 2 kalimat syahadat, ingat, kamu itu bersaksi dusta. Pahami aja dulu artinya. Apa itu 2 kalimat syahadat? Ya kan? Gitu Kamu ya, Kak? dipaksa berbohong. Makanya kamu jangan berbohong. Kamu berdosa. Makanya kamu harus pengakuan dosa dan dibaptis. Berarti harus baptis ulang ya kak? Baptis lah. Ketika kamu menyebutkan itu, namamu itu sudah terhapus dalam kitab kehidupan. Kamu menjadi orang yang tidak diinginkan Tuhan. Gitu. Makanya nggak boleh. Jangan. Oke kak, makasih banyak ya kak. Sama-sama. Tuhan Yesus berkati kak. Amin, amin. Uti yang di bawah naik aja Uti. Daripada kamu typing di bawah nggak jelas ya kan? Mendingan naik. Jangan juga menghina Tuhan kami di sini ya. Ini room orang Kristen. Masa kelakuan Islam kayak gini semua? Ngehina ajaran kami. Oke. Naik aja, yang mau bertanya naik. Daripada typing di bawah, banyak bikin dosa ya kan?
kita naikkan lagi ya. Halo, Makrus. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi. Islam Kristen Pak? Islam. Mau bertanya apa? Bagaimana tanggapannya Ruben Onsu masuk Islam? Bodoh. Sudah tahu terang, sudah tahu keselamatan, milih gelap, itu aja sih. Kasihan sih, lebih kepada kasihan. Ya makanya kenapa saya bilang itu adalah kebodohan gitu. Udah pernah diterang pengen gelap-gelapan. Betul nggak Om Ajo? Iya, kasihan. Kita doain ya teman-teman ya, semoga cepat sadar. Itu ya, sadar dari kegelapan. Oke. Halo Barak. Halo. Islam Kristen. Islam. Wah, mau bertanya apa? Aku tertarik soal pernyataan kau tadi. Bahwa katanya 2 kalimat syahadat itu dusta gitu. Orang yang mengucapkannya. Telingamu. Iya. Kamu tahu nggak tadi pertanyaannya? Gini, Kak, saya dipaksa secara tidak sadar mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi dalam diri saya mengakui Tuhan Yesus. Itu gimana Kak? Ya kamu berdusta. Kamu berbohong. Itu, makanya paham. Tuh disimak dong. Nggak paham? Nggak nyimak sih. Ya berbohong lah, ngapain kamu berbohong? Nggak menyaksikan kamu mengaku bersaksi. Ya kan? Itu berbohong. Dah. Lagian yang punya masalah dia, kenapa lu yang heboh? Saran aku kalian itu ini, apa sih namanya? Menyimak gitu, menyimak. Seperti itu. Kakak, aku mau tobat, sana ke gereja, bilang sama Romo, ngaku dosa. Gitu. Kalau mau tobat jangan di sini. Sana ke gereja. Halo Muklis. Ya. Halo. Halo Bunda. Enggak. Islam Kristen. Halo. Ya. Islam dong. Ada yang mau ditanya? Ya mau tanya aja. Silakan. Fenomena di Amerika, di Eropa itu kenapa kok gereja-gereja banyak yang dijual, dibeli sama orang Islam, Muslim gitu? Itu fenomena apa? Mana? Coba. Terus kok nggak ada ya masjid yang dibeli itu buat gereja nggak ada di dunia ya? Terus? Baliknya gereja-gereja di Eropa tuh banyak nih beli orang Islam. Terus? Fenomena apa itu? Fenomena nggak punya duit lah makanya dijual. Nah, ini berarti kan bangkrut. Kenapa? Kristen sama Katolik itu bangkrut kan? Bangkrut. Pengikutnya Betul, pada kabur. Betul bang. Pengikutnya Ya, pada kabur. yang kaya itu cuma orang Islam bang. Iya, fenomena di sana gitu ya kan. Nggak apa-apa bang, anggap aja orang Islam itu kaya-kaya semua ya bang. Tapi saran saya ya, jangan bikin macet lah ya, buat jaring-jaring di Indonesia gitu. Belum bang. Iya, itu fenomena di sana, fenomena di Indonesia lah tanggepin dulu. Kenapa banyak kali jaring-jaring bikin macet? Buat apa sih bang? Fenomena kota-kota. Itu artinya Iya, agama. itu artinya kurang banyak duitnya. Saya nggak ngurusin fenomena ya, ngapain saya ngurusin fenomena, orang ini iman Kristen kok. Saya ini mengajarkan kebenaran, bukan mau ngomongin fenomena. Ya, gitu. Sekalian Pak, yang harus kamu soroti adalah fenomena. Kenapa banyak ustadz masuk Kristen? Itu aja lah. Fenomena
diomongin, Pak? Orang ketimbang gedung kok. Halo Purnama. Halo, Nah, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bentar, nanti sudah. Tuh, ada Upu. Ya, silakan Pak Purnama. Ada yang mau ditanya? Boleh, saya mau bertanya tentang penjelasan Keluaran pasal 20 ayat 4-5. Baca. Ayat 4-nya itu kan jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, Untuk atau yang disembah. ada di dalam air di bawah bumi. Untuk disembah ya kan, jangan sujud menyembahnya gitu kan. Ya, Ya, terus yang mau ditanya apa Pak? apakah yang disalib itu yang bukan patung? Apa? Apakah yang disalib itu Yang disalib itu kemanusiaan Tuhan Yesus, kok patung disalib? kan maksudnya dibuat sama manusia? Terus Apakah tidak menyalahi dengan ayat 4 ini? memangnya disembah? Kan jelas-jelas di depan mata kalian. Enggak disembah. Disembah enggak? Kan jelas-jelas di depan mata kalian duduk di depannya. Oh, saya nggak punya patung di gereja saya, Pak. Ya, minimal sadar diri dulu, Pak. Orang saya nggak nyembah patung kok. Kamu aja mungkin nyembah patung. Kayaknya beradab gitu. Ujung-ujungnya, ya gitu ya. Gini ya, Pak ya. Saran saya ya, umat Islam. Saran saya, kalian itu kalau nggak tahu iman orang nanya aja. Gitu ya. Udah nggak tahu sok tahu gitu. Jangan sok tahu. Saran saya jangan sok tahu. Coba kau masuk ke gereja Protestan sana. Ada nggak patung? Nggak ada patung di sana. Di gereja saya juga nggak ada patung. Kau nanya sama yang nyembah patung lah. Halo, Budi Suwanto. Iya, selamat pagi Bunda. Hai, Islam Kristen. Islam tapi nggak hafal Al-Quran Bunda. Nggak nanya saya kamu hafal atau enggak. Memang ada yang hafal Al-Quran Islam? Boleh tanya Bunda, Boleh. maksudnya Tritunggal itu apa Bunda? Satu Allah yang hidup. Oh, satu. Iya, Allah kami hidup. Jadinya Tritunggal, punya firman dan punya roh. Sempet Allah kami itu tunggal tok kayak gini. Ya ini mati, benda mati. Jadi kalau satu itu hidup, dia harus Tritunggal. Dia harus punya firman supaya bisa menyatakan dirinya, harus punya roh supaya dia bisa menghidupkan. Jadi kalau ada ilah yang nggak punya firman, makanya dia nggak bisa ngomong langsung sama manusia. Kalau ada Allah yang nggak punya roh, ya dia nggak bisa gerak, ditenteng-tenteng nih kayak lipstiknya. Hai, katakanlah ini Tuhan yang satu. Nah gitu. Ini pasti Allah yang mati, makanya dia butuh orang untuk nenteng-nenteng firmannya karena dia nggak punya firman gitu bang. Maksudnya Allah tuh Tuhan itu ya Bunda ya? Ya, kita cari lagi yang lain. Oke, kita naikin yang lain lagi ya. Satu orang satu pertanyaan aja. Oke, kita naikin yang lain. Halo, Salman Lancar. Halo, selamat pagi. Pagi, Islam Kristen. Muslim, Mbak. Ya, ada yang mau ditanya? Mbak, apakah di ajaran Yesus ada perintah untuk menutup rambut ya? Ya, kalau berdoa ya. Setiap kami berdoa atau liturgi namanya, beribadah, perempuan itu harus menudungi kepalanya. Dalilnya di 1 Korintus 11 ayat 1 sampai ayat 16. Sebab begini, kan rambut adalah mahkota wanita. Saya jelasin dulu. Kalau rambut adalah mahkota wanita, maka Yesus yang ketika kita beribadah, dia hadir di tengah-tengah kita, dia adalah raja, maka hanya mahkota Tuhan Yesus saja yang ada. Mahkota perempuan itu harus ditutupi. Jadi tujuan menutupi kepala
Itu supaya kita tidak menyombongkan diri kita di hadapan Allah dengan menunjukkan mahkotanya wanita. Itu jawabannya Pak ya. Dan satu lagi, rambut bukan aurat. Aurat itu area dekat kemaluan. Itu ya. Merendahkan diri kok dalam hati. Merendahkan diri dalam sikap ibadah dong, kok dalam hati. Merendahkan diri itu semuanya, nggak bisa satu-satu. Dalam hati, nggak ada dalam hati tulisannya. Oke, kita naikkan yang lain ya. Tadi ada yang mau bertanya, naikkan Bun. Oke, yang mana tadi yang mau nanya? Bunda-bunda apa gitu? Kirim permintaan ya Bun. Kalau mau nanya ya Bun. Biar kita naikin Bun. Oke Bun. Oke. Aurat dekat kemaluan Kak. Oh itu namanya Jambi sayang. Jambi. Halo, mengikuti Anda. Salam Kak. Ya, Islam Kristen Bang. Kristen. Ya, silakan Bang mau Nah bertanya. ini saya ingin bertanya. Boleh. Kok sekarang ya banyak pengikut-pengikut Kristus itu murtad. Pengikut Apakah Kristus mereka murtad. Maksudnya gimana tuh? Yang udah percaya Kristus tapi logik Tapi- lain. Oh Logik iya. lain. Itu Yesus sudah pernah mengajarkan. Ada orang ya, orang Kristen yang dia imannya itu seperti benih yang jatuh di bebatuan. Dia memang percaya sebentar. Pas musim kering datang, ada cobaan datang, dia mati. Nah itu. Jadi orang yang sudah percaya kepada Kristus lalu murtad, itu adalah orang yang imannya itu panas-panas teh ayam. Begitu ada masalah, balik lagi. Kebanyakan gitu. Apakah nanti pada hari penghakiman nanti mereka itu akan Semua yang di luar dari Kristus itu binasa, Bang. binasa? Gak ada yang selamat. Di dalam Kristus ada kehidupan, ada keselamatan. Di luar Kristus semuanya mati. Berarti mereka Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, jangan lupa tap-tap ya. Tanda-tandanya. Na 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 na. Na 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 na. Makanya orang Kristen itu harus tahan uji. Itu baru orang Kristen. Kalau ada orang Kristen gak tahan uji, itu namanya ngaku-ngaku orang Kristen. Oke. Halo. Selamat pagi Bunda. Pagi. Islam Kristen Rama. Islam. Wah, ada yang mau ditanya? Iya. Tuhan sama Yesus itu beda apa enggak? Beda lah, Yesus nama, Tuhan gelar. Oh, Yesus Ya, nama. ibarat kata ya, Ustazah Agatha. Berarti Ustazah itu gelarnya, Agatha itu namanya. Gitu. Beda dong. Namun merujuk kepada satu pribadi, yaitu saya. Oh iya. Berarti bukan dua benda ya? Benda apa itu? Benda hidup, benda mati, benda kasat mata, tak kasat mata. Terus yang namanya Tritunggal itu apa Bunda? Allah. Tri itu kan tiga Bunda. Tritunggal itu bukan tiga, satu yang hidup dengan tiga realita. Kalau Allah itu satu kayak satu eyeliner saya ini baru benda. Ini benda mati. Ini nggak Tritunggal, ini satu tapi satu mati. Sebab dia tidak bisa berkata-kata karena tidak punya firman. Dia tidak bisa bergerak dan datang kepada manusia karena dia tidak punya roh. Bahkan dia tidak bisa menghidupkan. Kenapa? Karena ini satu yang mati. Gitu. Jadi Tritunggal itu adalah Allah yang satu, yang punya firman dan punya roh. Jadi firman dan roh di dalam yang satu itu yaitu Bapa. Itu makanya disebut Tritunggal. Tiga dalam satu, tiga realita dalam satu hakikat. Tiga realita dalam satu.
Iya, tahu nggak Artinya bisa, realita? bisa jadi Bapak, bisa jadi Firman gitu. Kan, kamu tahu nggak realita itu artinya apa? Kurang tahu Bunda. Ya udah, googling dulu. Realita aja kok nggak tahu. Ini adalah realita yang pahit. Kan terlalu simple gitu. Realita aja nggak tahu. Ya udahlah, kalau realita aja nggak tahu. Real, realita, keberadaan ada. Masa yang kayak gini aja? Istilah awam nggak tahu. Saya. Jadi 3 keberadaan ada, nyata. 3 kenyataan yang konkret gitu. Apa itu? Firman-nya nyata, rohnya nyata, sang Bapa nyata, ada gitu. Ya kan? Kenapa dikatakan nyata? Karena beneran ada. Makanya Bapa itu berkata ketika Yesus dibaptis, inilah anak yang ku kasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nyata. Nggak pakai ditenteng. Hai imut, katakanlah ini Tuhan. Ditenteng-tenteng sama gue kurirnya. Kayak kagak bisa ngomong sendiri. Lu kenapa kagak bisa ngomong sendiri sih? Lipen? Mati beneran. Susah. Ya, begitulah penjelasan dari Saudari Agatha. Bagaimana menurut pendapat Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian setelah melihat video tersebut? Tentu kita semua pasti merasa terberkati dan juga menambah wawasan tentang juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama belajar terus tentang kebesaran dan kebenaran Tuhan Yesus melalui video-video selanjutnya. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.